Ya Pak Afif, kita coba mulai ya untuk pendampingan individu yang pertama ini bertepat di UPT SD Negeri 73 Gresik yang ada di Ngering dulunya ya. Pak Afif, selama menjadi mahasiswa ini ya. Mahasiswa penduduk. Ya, selama menjalani pendidikan guru penggerak ini selama menjadi CGP, kita kan sudah menjalaninya selama 1 bulan ya, kurang lebih 1 bulan nih, dan kita sudah berada di modul 1.3 kalau sekarang. Kan kita mengkaji yang 1.2 dan 1.3. 1.1, 1.2 ya, mohon maaf. Nah, selama proses ini yang sudah berjalan ya 1 bulan terakhir ini, baik dalam pembelajaran di sekolah maupun di LMS itu apa saja sih yang menurut Pak Afif itu sudah berjalan itu? Ya, yang pertama itu kan kemarin itu kita kan di awal kan diajari tentang modul 1.1. Iya. Modul 1.1 itu terkait dengan pembelajaran menurut Kiai Haji Ahmad. Saya tuh sering salah sebut. Iya, orang mesti salah sebut ke Kiai Haji Ahmad. Iya. Ya, jadi menurut Kiai Haji Ahmad kan kita memberikan pembelajaran itu harus menuntun, bukan menuntut. Iya. Nah, memang sebelumnya itu kebanyakan pada saat pembelajaran itu kan kita khususnya waktu PJOK olahraga itu kita banyak melihat hasil akhir. Jadi kita menekankan pada siswa kalau misalkan harus bisa lari sejauh ini ya sejauh ini tanpa memikirkan kemampuan awal mereka itu bisa pandai lari misalkan 100 meter harus dapat waktu sekian. Nah, itu dulu. Nah, sekarang ketika tahu bahwasanya pembelajaran itu harus menuntun dalam artian harus memperhatikan juga kemampuan dari siswa. Jadi kalau misalkan ada siswa yang mungkin tidak bisa mencapai jarak tertentu dengan waktu tertentu, itu kita berikan pendekatan, bisa ditambahkan dengan motivasi atau meningkatkan lagi materi pembelajaran khusus terhadap siswa tersebut agar nantinya siswa itu bisa. Tapi kalau memang kita sudah dimasukkan seperti itu terus anaknya masih tidak bisa, ya memang kemampuannya seperti cukup di situ. Jadi ya kita nggak bisa menuntut harus sesuai dengan kita ya bisa. Jadi ya dituntut kalau memang kemampuannya seperti itu ya kita turunkan level penilaian kita. Itu kan juga masuk ke diferensiasi ya. Iya. Diferensiasi. Jadi penilaian itu tidak untuk seluruh siswa. Jadi ada pembedaan. Ada beda-beda. Pos-posnya. Iya, ada pos-posnya. Oh, ini anak yang sudah high pemikirannya atau masih medium atau masih low. Itu untuk pembelajaran. Kemudian kalau yang modul 1.1 kan banyak di pembelajaran tuh ya. Kalau yang 1.2 itu kan masuk ke nilai dan peran guru penggerak itu. Jadi selama 1 bulan ini memang sebelumnya karena di sekolah kita ini kan sekolah penggerak angkatan 1 Bu. Jadi sudah berjalan 3 tahun sekarang dari awal itu. Sekarang satu kelas-kelasnya sudah pakai guru semua dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi memang untuk nilai-nilai guru penggerak itu sudah kan biasanya sejalan dengan ada beberapa yang sudah masuk di nilai-nilai sekolah penggerak profil pelajar Pancasila kan ada mandiri, ada kreatif, ada bernalar kritis juga seperti itu. Itu kan masuk di guru-gurunya itu juga minimal sudah ada sedikit nilai guru penggerak yang sudah saya terapkan di sini. Kemudian untuk perannya memang dari awal di sini itu saya kan masuk sini itu 2021 awal. Jadi saya masuk sini
Terus beberapa bulan kemudian itu sudah diikutkan Zoom sekolah penggerak yang selama 10 hari kalau nggak salah itu. Iya. Nah, dari situ, dari Zoom itu, terus kan ada Zoom yang lain. Ada Zoom TIK, informasi teknologi informasi. Waktu itu saya dikirim ke Malang, Bu. Dikirim ke Malang PGP itu ya. Iya, selama 3 hari. Setelah itu, habis dapat materi dari Malang, kita disuruh mengimbaskan ke kecamatan-kecamatan. Itu pertama Itu kali ke sekolah penggerak juga atau ke sekolah bukan, yang bukan penggerak juga. kecamatannya langsung. Pokoknya kecamatan ya. Ya. Waktu itu kan pemanfaatan ID belajar. Kan dulu kan ID belajar kan masih di Gresik itu kan masih kurang. Iya. Ya, Sangat kurang gitu. Jadi Manfaatannya. itu disuruh memberikan pembelajaran ya buat set gini, memanfaatkan akun Belajar IT. ID itu di dalamnya itu ada apa saja. Dari dilakukan. Nah sejak saat itu kan di sekolah penggerak itu kan ada lokakarya. Iya. Ada PMO bersama kepala sekolah yang dulu kan sering di hotel, Bu. Kalau akhir-akhir ini kan tidak ke sekolah. Dari angkatan 6 itu enggak ada, Pak. Angkatan 1 sampai 5 atau 4 itu yang merasakan Iya. belajar. Nah itu karena saya sering ikut PMO, ikut lokakarya sekolah penggerak itu, akhirnya secara nggak langsung saya kan sering juga ngomong di depan banyak kita keterusan, Bu. Ketagihan gitu ya. Keterusan. Jadi ya kemarin menjadi coaching ya, jadi coach. pernah jadi coach. Ya sering ngasih ke KKG di Jolka, kemudian di sekolah ini kan juga ada apa namanya itu penggerak komunitas, Iya, komunitas belajar Kombel. Jadi kan sudah terdaftar juga di PMM. Jadi ya menggerakkan Kombelnya ya dengan buat seminar-seminar kecil di sekolah. Kayak ini nanti ada PMO itu kan masuk juga ya di kegiatan Kombel. Itu juga kadang memberikan materi-materinya kan ada asesmen itu masuk karena sering menjadi coach itu akhirnya ya udah biasa mulai. Cuma ya masih agak grogi kan masih. Ya pastilah. Ya apalagi kalau materinya itu nggak kita kuasai ya kan. Jadi ya itu Bu, selama sebulan ini memang ya sudah mulai bergerak, cuma masih belum optimal karena terbentur itu bulan Ramadan. Jadi untuk pembelajarannya juga itu masih karena Ramadan kemarin itu kan ada pondok Ramadan terus ini. Jadi ketemu Bercampur kemarin ya sama. Jadi pembelajarannya di kelas. Nah dari sini bisa saya ambil benang merahnya ya Pak ya, bahwa sekolah itu sangat mendukung berarti ya Pak ya. Sangat mendukung termasuk Bapak Kepala Sekolah sekaligus semua guru ya. Semua sangat mendukung. Iya. Kan kemarin itu waktu saya daftar CGP angkatan 10 itu sebenarnya 2 orang yang berangkat. Saya sama guru agama. Cuma kemarin yang lolos itu saya. Dan untuk CGP yang angkatan berikutnya mungkin nanti banyak teman-teman yang ikut. Angkatan 11 kemarin ada yang daftar? Angkatan 11 kemarin benturan nggak ya dengan angkatan benturan ya, iya. sama kayak 6 ke 7 itu Iya. ya. Jadi kalau yang 6 belum ya nggak bisa daftar Iya, ke 7 sama berarti ya. Ini kan Ya, saya kan setelah ikut ini kan akhirnya kan saya bisa cerita. iya. CGP itu loh. Nggak semenakutkan yang di rumor gitu ya. Zoomnya 3 jam, ada tugas tapi nggak harus selesai hari itu. Iya, ada duduknya. Ada tugasnya. Betul sekali. Yang iya betul, yang ditakutkan itu kan ya rumornya itu kan. Dan zoomnya kan cuma 3 kali. Iya. Tapi kan dulu tuh tiap hari zoom terus. Itu jenengan Pak. Kalau saya malah tiap hari. bukan karena PPG, tetapi memang ya saya bisa mengatakan bahwa di sini kita itu beruntung. Kelompok kita itu beruntung. Beruntungnya apa? Dapat Pak Yodi yang luar biasa sekali kan ya.
tidak ada judge yang gini begitu, sama sekali enggak. Terus tidak ada yang di luar LMS, semuanya ada di LMS. Semuanya ada. Jadi sinkron antara fasilitator dengan LMS-nya itu sinkron, sehingga tidak membuat CGP bingung, Iya. gitu kan. Saya jujur saja, yang saya rasakan ketika jadi PP itu malah enaknya apa? Saya nggak banyak omong kan, jadinya saya saya lihat, oh Pak Yodi sudah seperti ini, sudah runtut, oh berarti saya nggak perlu banyak bicara, kecuali memang ada yang tanya gitu. Kalau nggak ada ya saya anggap, oh sudah paham orang sepelir ini, saya Iya. ngomongnya gitu sih. Ya, itu enak. Iya, kalau kita menilik ke kelompok yang lain, itu ada yang sambat teman WP saya itu. Ya Allah, Bu, loh, kenapa toh Pak? Kan, CGP ini gak ngerti belas masalah, pasti gak menjelaskan. Tidak menjelaskan. Iya, akhirnya kan mau nggak mau mereka itu yang harus menjelaskan PP. Padahal sebenarnya untuk ranah LMS itu kan ranahnya fasilitator. Kecuali memang ada yang perlu pelurusan itu ada komunikasinya. Nah kalau semuanya diserahkan ke PP kan kasihan PP-nya juga nanganin yang lain gitu kan. Ya wis sing sabar ya Pak. Nanti kalau ada apa-apa tak japri, maksudnya tak kasih info tambahan. Kalau Pak Yodi kan sering melempar topik ke anak-anak ke CGP. Iya. Hanya CGP yang Iya, diskusi. seperti itu. Nah, Memang seperti itu konsepnya Merdeka Belajar kan begitu memang. Nah itu makanya saya bilang kelompok kita itu beruntung gitu. Alhamdulillah gitu ya. iya. Dan enaknya lagi beliau itu hanya membawai satu kelas. Jadi benar-benar fokus. Oh, kelas kita saja, Pak? Iya, kelas kita saja, 2 kelompok ini aja. Kalau yang ada juga Fasil yang membawai 2 kelas sehingga ada 4 kelompok. Kadang itu merombaknya juga bingung. Gitu. Ini kalau nggak salah antara di Gresik dan Surabaya itu ada PP yang entah meninggal atau mengundurkan diri, itu akhirnya ada yang digabung. Jadi PP-nya itu di Surabaya, maksudnya CGP-nya ada yang di Surabaya, ada yang di Gresik. Jadi ketika lokakarya kan bingung akhirnya. Kemarin yang waktu ada itu Zoom-nya dari Surabaya itu, kan kebetulan suami saya itu juga CGP angkatan 9. Jadi kemarin panen. Makanya ketika teman-teman yang di sini ada panen raya, saya diminta datang, itu maaf suami saya juga, anak saya nggak ada yang jaga ini di rumah. Suami saya malah nginep Pak, kan ditempatkan di Ketintang sana. Nah akhirnya kan disediakan losmen, silakan yang berminat untuk menyewa kamar gitu kan. Akhirnya tak nginep aja, yus nginep kok daripada nanti pontang-panting di jalan gitu kan. 2 hari jadinya di sana itu. Ya akhirnya kan saya nggak bisa ikut yang di Gresik itu kan, sudah dikabarin gitu, ayo ikut, termasuk teman CGP dan PP yang di angkatan 6 kemarin. Dipikir saya posting itu, loh Mbak katanya nggak ikut kok ada di situ. Mohon dicek ya bannernya itu loh, Surabaya. itu kenapa Razi suami kebetulan kemarin tuh ngomong gini, ya Allah Bunda kok PP ku milih aku jadi koordinator ini piye didaftar nolak, saya nggak daftar, orangnya nggak minat Pak, tapi didaftarkan sama PP, didukung oleh kelas-kelasnya, dan kan guru PJOK ada itu juga KKG-nya. Langsung Pak Rowa kayak gitu, wah selamat. Selamat nanti kita sering bertengkar ya, tapi nanti itu udah sibuk nanti gitu akhirnya. Sama-sama sibuk. Iya, jadi memang tapi ya itu tadi tetap harus ada komunikasi sama dengan antara teman CGP dengan PP itu kan tetap ada komunikasinya. Kemudian PP dengan Fasil mengenai teman-teman CGP itu juga kami sering mengkomunikasikan. Makanya kemarin sempat ada yang japri kan Bu Heni terkait nilai itu ya. Nilai Bu, nilai saya 100, tapi kenapa nilainya Bu Yuro cuma 85 atau 90 gitu kan. Nilai yang mana Bu? Nilai yang daftar hadir. Saya cek catatan, kemudian saya coba lihat nilainya gitu. Oh itu penilaian dari Fasil memang, dan untuk penilaian daftar hadir itu memang kehadiran on time-nya itu sangat menentukan, saya bilang gitu. Sangat, berarti
Iya. Bu Juro kan pernah terlambat itu. Tapi Bu Juro paham, maksudnya ketika saya ngomong seperti itu, kemarin kan saya jelaskan juga, nggak apa-apa Bu, saya lo santai, teman-teman aja yang nggak santai. Ya mungkin karena teman-teman kan ya melihat jenengan juga aktif Bu, Iya. kemudian apa namanya nggak pernah off cam kecuali memang karena signal. Nah mungkin seperti itu, akhirnya saya jelaskan, oh iya, dan di forum komunikasi ketika saya mengatakan bahwa semua baik-baik saja, itu fasilnya menggarisbawahi tolong untuk yang kelompok A apa kehadirannya ya Bu ya gitu, hanya oh berarti sangat menggarisbawahi. Berarti memang Iya konten itu harus wajib. harus sepertinya begitu, beliau sangat disiplin kayaknya. Nah, Pak Yodi yang Pak Yodi, iya untuk yang di LMS semuanya Pak Yodi. Kalau PP itu hanya memberikan deskripsi tentang kayak jenengan ngumpulin apa itu saya ambil benang merahnya. Jadi mau nggak mau kan saya harus melihat semuanya gitu. Tak lihat dari satu makanya tahu oh ini ada yang belum mengumpulkan, oh ini ada yang gitu. Saya lihat dudetnya masih ada. Itu saya biarkan kalau dudetnya masih ada paling ya saya ingatkan dudetnya hari ini ya, nah, kayak gitu kan. Kalau di yang lain ada yang diobrak, ayo cepetan ini biar saya bisa menilai itu ada. Aku tak kongkoni ngono lah. Iya Pak. Oh, aku tak kongkoni ngarep aku iso menilai jare ngono. Santai lah Bu, Pak, orang belum dudet kasihan, nanti ada tugas yang lain. Saya selalu jawab gitu. Jadi kalau sudah selesai baru saya cek lagi gitu, sudah aman, langsung saya kerjakan. Makanya ketika root call off cam itu sangat membantu. Kenapa? Kadang saya lari ke sana, lari ke sini, tapi ya tetap harus pakai laptop. Kalau pakai ini saya nggak bisa mengetik apa saja sih yang diomongkan oleh Pak Alvin ini. Iya, kan berhubungan dengan laporan itu nanti. Besok itu kan root call ya. Iya. Besok Kenapa? Besok wisata kelas 6. Santai aja Pak. Pakai HP. Ayo baca santai. Terus nanti pakai apa? Share kan nggak bisa. Loh, kan jangan share. Iya, nanti aja. Siap ya. Nah, iya gitu aja. Saya tolong sama teman-teman. Iya, saya dulu gitu, Pak. Ada yang seperti itu, fasenya nggak menghendaki CGP itu pakai HP. Nggak boleh sama sekali. Ini pakai HP ya nggak boleh, ayo ganti. Nah, akhirnya saya akali semenjak dan stikan. Terus kalau disuruh nge-share bilang baterainya sedikit. Lu apa charger? Ulang lagi bisa apa tuh? Kan dari kelompok aku sih keseran. Soalnya saling kerjasama kan. Iya. Makanya kalau rukol itu kelompok saya di itu nggak pernah sepi gitu. Walah hasilnya gini ini apa? Ini ruam gitu. Ya ojo rame wong rungokno iku lho. PP-nya cuma mesem lho di mesemi. Nah kayak gitu Pak. Jadi yang penting itu kerjasama. Iya. Dimanfaatkan itu grup-grupnya, kelompoknya. Pokoknya santai aja, nggak usah terlalu. Kok nek pakai gini izin dulu gini. Wes kalau menurut saya nggak usah. Yang penting masih bisa mengikuti, nggak usah izin Pak. Saya pakai HP nggak usah. Iya. Pakai iya. Kalau misalnya nanti ada Padlet, langsung aja apa downloadnya kan langsung bisa. Iya. Bisa kok aman. Terkendali. Siapkan semua di aplikasi. Iya. Campur kita download semua. Persiapannya luar biasa berarti ya. Nah kemudian ini Pak menuju ke yang kita flashback ke yang lokal karya orientasi itu terkait dengan apa namanya kekhawatiran. Kemarin kekhawatiran Pak Arif apa ya? Ayo. Ada di sini ya silakan. Sejujurnya nanti kemarin jawabnya gini kan sudah dikumpulkan ke Bula Halal loh. Saya juga dikumpulkan ke BBGP tapi kan gitu. Ada di itu kita kan namanya di Drive juga ada. Nah, langsung muncul. Kemarin soalnya ada yang ngisi. Di deskripsi ya. Di loka A8 itu loh Pak, A58. Ya. Pak Afif ini sudah ketemu. Ini Google Drive ini ya. Iya. Wah, muter aja ini. Vendor saya kayaknya, nah ini bisa. Barangkali pakai wifi Bu. Ada wifi-nya di situ. Saya pakai yang biasanya di sini tidak mau ya. Tugas. Masal sepuluh.
Yang mana? Tugasnya kemarin mah. Ini Pak. Tujuan pembelajaran. Yang tulis tangan itu kalau nggak salah ya. Iya. Saya nggak ingat Pak, sedikit aja Pak. Yang kekhawatirannya itu, yang jelas kan bukan dari ekosistem sekolah, kekhawatiran karena sekolah sangat mendukung gitu kan. Kira-kira apa? Khawatirannya itu mungkin ya di waktu itu juga ada sedikit kekhawatiran dari waktu. Manajemen waktu ya, khawatirnya kan kayak di sini saya tuh Nah, karena kan di sini saya juga bagian garap bos juga. cocok Pak nanti ke KS ini. Kayak kemarin itu sampai ini eksplorasi konsep belum saya kerjakan. Hari ini kan Yang beranak pinak itu ya. Iya, yang next Iya. kan masih belum. Nah, kemarin itu kan kami Jumat Sabtu itu menyelesaikan bos, terus garap yang mulai dari diri itu, terus rencananya nanti setelah ini baru garap yang lagi. kalau nggak garap nanti besok nggak bisa bikin rokok. Iya kan nggak tahu materinya. Makanya nanti Iya. apa kemarin juga video kan teman-teman ada yang sudah garap eksplorasi konsep. Saya besok Bu setelah pendampingan. Iya. Berarti lebih ke manajemen waktu. Nah, kira-kira itu benar-benar terjadi nggak Pak? Kalau untuk Maksudnya, iya, maksud saya itu kan yang dikhawatirkan tentang manajemen waktunya, takut berbenturan dengan tugas yang lain, gitu kan. Nah, kira-kira dari sini apakah jenengan sudah bisa mengatasinya terkait dengan waktu? Kalau sampai dari awal kemarin begitu sampai sekarang ini masih bisa saya kendalikan, karena memang kan tugas-tugasnya ini masih saya anggap masih tidak menyita waktu. Iya, dan tidak membatasi due gitu ya. Iya. Tidak ada yang melebihi kan? Yang lebih aman. Bu. Ya. Cuma untuk nanti misalkan kalau kita masuk modul 2 atau modul 3 ini kan kalau lihat teman-teman kan banyak syutingnya. Saya lihat story teman-teman syuting di sini, syuting di sana. Di eksplorasi konsep ada Pak yang buat video juga loh Pak. Tugasnya, iya nanti project ya. Dulu pernah satu kali itu saya buat video. Eksplorasi modul 1 kalau nggak salah buat video, tapi menggunakan puisi kalau nggak salah. Oh yang jenengan buat puisi? Iya, itu saya kasih video. Jadi ya nanti ke depan ya mungkin kalau sudah masuk modul 2, modul 3, waktu coaching yang sudah banyak kegiatannya lebih banyak lagi. Ya mungkin itu nanti lebih ekstra lagi saya melakukan manajemen waktunya. Karena memang harapan bos ini kan tidak bisa diprediksi. Iya. Kadang minta hari ini nggak selesai. Takutnya kan nanti, tapi nggak apa-apa ya, itu punya resiko kan pasti ada, kalau masalah pasti ada solusinya. Iya betul. Resiko pasti ada jalan keluarnya. Iya. Jalani saja. Saya mau mengambil quote dari pengajar praktik saya dahulu, karena waktu memang seperti yang saya katakan tadi, saya barengan CGP dengan BPG gitu ya. Jadi beliau selalu mengatakan begini, Mbak, pokoknya prioritaskan yang memang pantas untuk diprioritaskan. Nah itu yang harus dipakai. Jadi kita lihat dulu mana yang urgent, jadi itu yang bisa kita handle dulu kan. Dan saya yakin pasti jenengan bisa. Kalau yang pertama itu waktu, kemudian yang kedua ya kalau buat guru mapel ini ya mungkin konsistensinya. Jadi ya konsistennya seperti apa nanti, apakah bisa konsisten menerapkan, misalkan sudah mempelajari modul 1 sudah diterapkan, apakah nanti bisa konsisten dilakukan setiap harinya, terus untuk modul-modul yang lain atau barangkali nanti setelah lulus dari CDP sudah dapat ilmu, sudah menerapkan, apakah nanti akan tetap konsisten dalam itu mungkin juga masuk kendala, karena memang guru PJOK itu godaannya itu super banyak. Kegiatannya itu banyak PJOK. Jadi kita kadang
kegiatan lapangan banyak. Kadang aku izinnya itu agak horor-horor gitu. Pokoknya izin saya kok dirasa dipakai harus berpakai terus. Karena memang kegiatan kadang setengah 8 itu harus di lapangan. Ada kegiatan OBSN kemarin 2 hari tinggal dua hari. Terus ada halal bihalal perkumpulan badminton setengah 8 Iya, juga. banyak sekali ya Pak ya. Ya, kan memang guru kecil kayak tinggal terus ditinggali. Gimana lagi Om? Itu mungkin itu mungkin apa tantangan-tantangan atau kendala-kendala yang ya bisa disikapi dengan bijak lagi gitu lah. Ya, terima kasih super sekali ya Pak Afif ya. Berarti itu kalau bisa saya ambil juga termasuk pada harapan jenengan adalah bisa konsisten gitu ya, menjaga konsistensi itu tadi ya. Kemudian dari konsistensi itu kan dari dulu ya, dari awal sampai sekarang itu harapannya bisa konsisten untuk menjalani dan juga menerapkannya. Kira-kira ada harapan yang lain nggak selain itu? Harapan baru? Harapan barunya mungkin untuk pengembangan kompetensi ya dari dari CGP ini kan ya terus terang saya mendapat banyak perubahan mulai dari ikut di sekolah penggerak ini sampai sekarang masuk di CGP itu kalau saya menilai diri saya dari dulu sampai yang sekarang itu perubahannya itu sudah banyak sekali. Saya dulu itu Bu masih honorer di Gempol Purung, SD Gempol Purung, Nganti. Saya kan dulu 9 tahun di Nganti, SD. Nah, itu yang namanya guru PJOK itu jam 9 itu sudah hilang. Iya, hilang. Terus datang itu pasti setengah 8 sudah datang. Gak pernah ada jam 7. Pulang sore apa ya gak bisa dicontoh lah dulu gak bisa dicontoh. Terus gak pernah ikut kegiatan apa kayak pengembangan diri, workshop itu saya kemarin dulu juga barang gitu pengembangan diri dan memang itu ya nggak pinter karena mungkin juga apa ya di sekolah sendiri itu guru-guru yang senior itu juga kayak dalam arti saya duluan saya honorer yang PNS-nya itu ya kayak gitu akhirnya niru aja deh gitu ya niru mungkin itu faktor ya. Terus ketika pindah di sini baru pindah sekolah sudah masuk sekolah penggerak ada seminar kan sekolah itu pendidikan sekolah penggerak untuk melatih komite pembelajaran kita kan ya ada biasanya sekolah penggerak ya komite pembelajaran jadi dari hal tersebut Bu akhirnya yang tak kenapa kok secara nggak langsung itu berubah jadi merubah pola pikir saya ini di sini kan secara nggak langsung harus juga memberi contoh pada yang lain datang berolahraga itu kalau bisa berolahraga datang lebih pagi, pulangnya juga sesuai dengan waktu. Meskipun jam siangnya kan kosong. Cuma ya kadang-kadang namanya bosan kan nggak bisa ditolak lagi. Kadang setelah ngajar ini Bu, setengah 10, punya anak istirahat saya keluar. Setengah 11 balik lagi. Nggak tiap hari. Jadi ya itu tadi Bu, perkembangannya itu sangat perubahannya itu terasa. Saya sampai sekarang dalam pembelajaran itu dulu itu saya tuh pembelajaran harus kopaan pakai bal olahraga dulu keringetan biasa lari-lari. Nah sekarang kemarin saya masuk ke sini itu kan tidak ada alat olahraga tidak ada lapangan ini belum kayak gini. Akhirnya saya ngomong sama bendahara Bu alat olahraga dulu nggak ada. Dianggarkan. Sekarang sudah komplit, sudah banyak, lapangannya juga sudah bagus. Jadi kan mau nggak mau, saya sudah diberikan fasilitas oleh sekolah seperti ini. Kalau saya ngajarnya masih
menggunakan pola-pola yang lama, lah ya rugi sekolahan. Juga akhirnya mulai berpikir iya, mulai kritis berpikir kritis, melakukan belajar inovasi. Nah, terus saya pikir gini, saya masuk aja ke TikTok. Dan juga pakai TikTok nih, TJOK TikTok itu. itu akun iya, pribadi Pak atau sekolah? akun pribadi. Jadi memang berbagi praktek baik. Iya betul. Jadi di situ itu juga merupakan motivasi buat saya. Jadi motivasinya apa? Maksudnya saya nantinya itu harus bisa mengembangkan inovasi-inovasi pembelajaran yang kreatif dengan. Jadi untuk biar teman-teman PJOK yang lain itu mendapatkan apa ya? Mendapatkan contoh lah. Oh ternyata gerakan ini itu nggak hanya cuma ini. Karena kalau PJOK itu kan banyak gerakan. Iya. Dan kadang kan kita tuh bingung gerakan ini apa, pemanasannya itu gerakannya harus gini. Biar nggak monoton juga ya. Nggak monoton. Kalau cuma lari-lari itu ya. Bosan anak-anak nanti Akhirnya mesti itu. lari. Itu juga jadi motivasi sendiri buat saya. Jadi ya perubahannya banyak sekali. Iya. Khususnya di guru penggerak ini kan 1 bulan ini sudah melengkapi yang di sekolah penggerak kemarin ya. Semoga nanti ke 5 bulan berikutnya ya saya jadi Keren lagi ya. yang apa ya, yang guru penggerak yang sesuai dengan jargonnya guru penggerak. Amin, amin, amin. Berarti di sini intinya perubahan ya Pak ya, perubahan mulai dari diri sendiri ya, Ya. intrinsik berarti ada tergeraknya itu tadi ya. Ada tergeraknya. Benar-benar tergerak ya, bukan Iya. terjerumus ya Pak ya. Bukan. Karena teman-teman kemarin Iya. punya terjerumus makanya wah ini harus hati-hati nih kalau dengan kata-kata terjerumus ini. Saya PP-nya yang harus teman-teman- pinter-pinter ini. Teman-teman saya kan banyak yang ikut Ya, guru penggerak itu. Jadi tertarik juga. Kemudian sekolah saya kan sekolah penggerak. Itu juga jadi alasan. Kalau sekolahnya penggerak ada guru penggeraknya kan keren. keren. Iya. Kalau juga seneng. Iya Pak, Kalau pasti. sekolah seneng minta apa Pak? Nah iya betul sekali. Loh, saya kemarin tuh Pak ya, yang daftar itu 14 Pak, waktu saya itu 14. Dan yang lolos berapa? 2. 2. Itu pun GTT dua-duanya, saya sama Bu Erlina. Ya kan, Makanya sempat kaget itu loh, oh jadi kan saya ini kan 1 lembaga. satu lembaga. Terus akhirnya apa namanya, coba aja lah dijalani. Kan kita awalnya itu, lah nggak mungkin lah orang paling ya nanti yang lolos itu ya yang ASN. Kita mikirnya sudah gitu, karena memang biasanya kan seperti itu ya kegiatan-kegiatan, apalagi ini kegiatan nasional, udah nggak mungkin wes, anggap aja ajang curhat. Jadi semua tak tumpahkan di situ itu wes Soalnya isinya. isinya itu juga menceritakan ini. Iya, kayak gitu. Nah ya begitu apa namanya dinyatakan lolos tahap 2 itu 3 orang. Terus akhirnya satunya nggak lolos, tinggal 2 ini. Ketambahan PPG itu ya. Akhirnya ketika kita akan menjadi obor itu sudah padam duluan Pak. Jabatan dulu. Iya, mengapa saya bilang padam duluan? Karena beliau-beliau yang melihat kami itu katanya ngomong gini, ayo tabu ikut, ayo pasti enak kok, enak santai kok gitu. Santai katanya, sudah terima kasih atas tawarannya. Melihat jenengan seperti itu aja loh, bulala saya sudah kelempokan katanya gitu. Waduh gagal ini. Ya karena waktu itu memang barengan itu, mungkin beliau-beliaunya melihat kok sibuk sekali, padahal enggak sibuk. Pokoknya ada batasannya itu Iya. enak-enak saya Iya. bilang gitu. Enggak ada yang mau Pak. Akhirnya yang angkatan 9 baru ada 2 orang lagi. Ada 2 orang lagi. Iya. Setelahnya sudah enggak ada yang tertarik. Ya, ayo nyoba bakar, terutama yang staf-staf yang masih muda kayak gitu kan. Ayo Pak. Terima kasih. Makanya kalau ada apa-apa tuh ada pengawas tuh, ayo belala Bu Erlina maju. Lo gak bahaya ta wong loro iki diajak noy. Iya guru penggerak kok lo lah kok ngono. Makanya itu mesti saya gitu akhirnya. Ya, kemudian Pak ya, pembelajaran yang Bapak dapatkan dari modul yang pertama tadi itu kan perubahan. Nah, apakah itu yang akan mendorong Bapak untuk melakukan perubahan lagi, perubahan ke depannya itu? Iya, jelas. Pasti ya. Pasti. Ya, misalnya kira-kira ada angan-angan apa, Pak? Ya, angan-angan saya kan karena di sini itu ada anak APK juga, Bu. Dan Oh, memang- menerima ya, Pak ya? Iya, menerima. Ada dua anak APK. Satunya ini masih antara lah, Bu. Saya nggak karena dia APK, tapi
polanya itu seperti ABK, bukan ABK sebenarnya. Nah, selama ini di saat pembelajaran PJOK itu ya memang agak kesulitan. Saya secara pribadi juga kesulitan untuk bagaimana memberikan pembelajaran untuk anak ABK ini. Ya, sesuai yang di modulnya Kiaja Belantara kan menuntun ya. Iya. Saya setelah tahu itu tak pakai terus itu menuntun. Jadi biarpun nanti geraknya anak ABK ini itu lambat, tapi ya saya harus tetap difasilitasi ya. Ya, biarkan nanti yang lainnya itu pertanian biasanya anak kecil kan Pak Suwir. Nah, siapa caranya nanti saya itu bisa mengkondisikan anak. Tapi masih bisa diajak komunikasi ya Pak ya? Anak ABK-nya? Iya, masih bisa? Masih bisa, tapi saya Lambat gitu ya? Oh gitu. Jadi ya harapan saya sih itu nanti untuk pembelajaran itu lebih menyeluruh, kena ke semua elemen siswa ya. Ada ABK yang sekarang yang satu kelas 1 kelas 1 SD, yang satunya ini kelas 6. Oh beda kelas. Beda kelas. Yang kelas 1 ini sering, kalau ikut olahraga itu sering. Yang kelas 6 ini jarang. Kalaupun ikut itu ditunggu sama orang tuanya. Tapi nanti kalau kena sedikit kesenggol kancane udah gak mau ikut lagi. Orang tuanya kan selalu mendampingi kalau di sekolah. Setiap harinya di sekolah. Kayak ada trauma takut gitu ya Pak ya? Bukan, saya nggak bisa menganalisanya takut atau enggak gitu. Cuma masih didampingi orang tuanya. Yang kelas 6 ya? Iya, yang kelas 6. Sampai kelas 6 itu masih didampingi sama orang tuanya. Jadi di kelas itu juga orang tuanya ikut di kelas. Nah itu kan kayak saya tiap hari itu Pak? Tiap hari. Kadang saya itu kalau belajar kayak gitu ditunggu sama orang tuanya itu nggak enak. Iya. Saya itu boleh sungkan. Ya mungkin dari pembelajaran yang saya dapat, saya bisa nanti bisa terapkan untuk menjadi yang lebih memberikan yang lebih baik lagi untuk anak-anak. Wah keren ya Pak ya, berarti ada menerima anak-anak ABK, berarti bisa itu Pak, daftar GPK Pak. Biasanya itu diundang ya, sudah ada. Sudah ada GPK. Kemarin ya ikut pelatihan GPK nih. Iya kan disiplin KB biasanya kalau sekolahnya menerima seperti itu gurunya terundang. Kemarin 1 terundang. Memang di sini kan rata-rata kan orang sini semua ya sekolah itu. Orang Ngering, jarang ada orang yang dari luar desa itu masuk ke sini. Banyak kan orang Ngering sendiri. Ya satu sekolah ini kan 107 siswa. Di per kelasnya ya rata-rata 18, 20. Ya gemuk, enak kalau ngajarnya kan. Iya. Kalau di Bu Heni kemarin ada apa ya 8 di kelasnya Bu Heni. 8. Karena memang dari dulu di wilayah situ itu lebih ke MI Pak memang. Oh, okay. Karena ibu saya kan orang sana dulu jadi lebih mengetahui seperti itu. Beliaunya lebih dominan ke MI sehingga memang harus kerja keras kalau saya mengatakan itu super sekali. Sini untung enggak ada. Iya. Saya yang nanti kalau di 100 sana saingannya nanti dengan itu SD Muhammadiyah kan, nah itu soalnya kan basically di sana memang seperti itu agamanya, keyakinannya gitu. Jadi antara memilih yang negeri atau yang benar-benar lebih spesifik ke agama. Ya, Bismillah lah. Semua itu kan ada tantangannya. Nah, kira-kira Pak ya dari situ kan tadi kan seperti anak ABK itu tadi ya kan ditungguin orang tua sehingga jenengan sungkan. Kira-kira jenengan pernah nggak sih itu coba mengajak anaknya sendiri gitu? Maksudnya, ayo coba ini pegang bolanya, habis kesenggol saya kan takut gitu. Ayo coba ini bolanya dipegang atau gimana? Terus respon anak itu bagaimana? Ya pernah Bu. Itu belum pas. Kalau yang pas marah itu pernah saya ajak lagi. Cuma nggak mau. Saya paksa dia nangis. Bisa tambah. Malah orang ibunya dikepui. Jadi kata paksa sembarang. Cuma pernah untuk pembelajaran itu saya kasih bola, gerak dia. Mau ya. Lari meskipun larinya nggak seperti lari biasanya itu
ya masih bisa. Nah itu sambil ketawa-ketawa gitu. Tapi ya tidak bisa lama. Habis itu rasa capek, ini namanya. Yang normal aja fokusnya sebentar Pak, apalagi yang Iya. ABK gitu ya. Jadi memang butuh ketelatenan gitu Iya, ya Pak ya. saya sendiri juga ya jujur ya, kalau apa yang ngajar anak-anaknya seperti itu sangat merasa kesulitan ya. Iya, karena ya nggak biasa gitu. Nggak biasa. Kalau dia menuntun gerak ini bisa. Tapi kalau untuk memahami itu masih kurang, masih perlu belajar lagi. Ya kalau itu kan yang apa namanya khusus itu ya Pak ya. Kalau yang anak-anak yang umum itu melihat perubahan dari Pak Afif itu ya, itu gimana itu responnya itu? Ih menjadi aktif sekali gitu. Ya, Terus anaknya gimana? Ya senang. Akhirnya kan Ya, lebih bahagia lagi ya. Lebih suka kalau misalkan olahraganya di lapangan. Apalagi kalau saya nggak masuk itu Bu, besoknya itu udah diprotes sama. Misalkan sekarang hari kelas 4 nih. Iya. Saya nggak masuk, besoknya kelas 5. Saya masuk kelas 5, protes. Pak, nggak masuk, saya gimana? Akalan kelas 5 olahraga, sama gak olahraga. Karena emang kan, ya karena fasilitas dari sekolah itu cukup, komplit. Jadi saya melakukan pembelajaran itu membuat pembelajaran apapun itu mudah. Jadi anak-anak itu aktivitasnya itu nggak itu aja. Monoton. Iya, olahraganya Beragam, juga ya. beragam. Terus saya juga memberikan kebebasan. Kadang pengen olahraga apa hari ini? Atau waktu akhir sekarang untuk olahraga minggu depan. Besok minggu depan olahraga apa? Badminton Pak. Ya, minggu depan badminton semua. Minggu depannya badminton Bu. Ya kan materinya nggak badminton, tetap Iya. saya kasih badminton. Karena memang Tetap ada kebebasannya gitu ya. karena memang gerak. Yang penting tuh anak itu mau untuk bergerak. Tapi kan nanti kan diselingi Bu. Badminton nanti kita pemanasan. Kita latihan kencang terus baru bonusnya nanti badminton. Olahraga sesuai dengan yang disukai. Minatnya. Iya. Jadi anak-anak ya rasanya ya mungkin itu yang menjadi alasan bahwasanya PJOK itu yang Selalu dinanti. Iya betul sekali. Kenapa? Karena tidak hanya di kotak segi 4 gitu kan. Dulu saya mikirnya juga gitu Pak. Tapi ketika saya disuruh lari terus, aduh lari lah. Iya. Gitu. Ya benar. Memang butuh keberagaman, bukan hanya satu gaya saja. Karena memang setiap anak itu kan unik, memiliki gaya yang berbeda-beda juga gitu. Ada yang mau suka lari, ternyata nantinya dia mau jadi pelari gitu kan. Tapi ada yang suka lebih bebas lagi, mungkin main bola atau badminton seperti tadi itu ya. Jadi di sini ada perubahan dan disambut antusias dan bahagia oleh peserta didiknya gitu ya Pak ya. Wih keren Pak Afif ya. Seperti kata Bu siapa Habibah ya, ih Bokta. Ih keren sekali Pak Afif. Iya memang waktu di Rukol yang 3 bor itu yang paling ramai emang kelompok jenengan. Saya gini, ini suaranya Pak Afif mana? Oh suaranya kelompok Pak Afif mana? Lebih dominan jadinya di antara 3 itu. Kemudian Pak ya, hal-hal itu kan sudah baik. Kira-kira apakah harus ada perbaikan lagi atau sudah cukup di situ? Harus ada perbaikan lagi. Harus ada perbaikan lagi. Apalagi gimana tuh? Ya karena kan setiap anak itu kan pasti perubahan tubuh, kualitas kemampuan geraknya itu kan pasti tiap tahun kan ada peningkatan. Jadi kayak pembelajarannya berubah, ada peningkatan lagi. Kemudian ya selalu mengikuti kayak pengembangan kompetensi. Jadi biar kita nggak tergilas, apalagi sekarang CP itu kan gonta ganti. Jadi kalau kita nggak nanti ketinggalan, CP-nya ternyata sudah ganti. Jadi ya tetap harus ada inovasi ya. Untuk hal-hal yang baru. Iya, ya. Banyak pertanyaannya. Iya, tinggal 1 lembar Pak.
Tapi tadi kan ada yang tidak saya tanyakan lagi karena memang sudah terjawab, jadi langsung saya jawab gitu aja. Nah ini kita ke itu Pak ya, apa namanya, portofolio digital. Iya, wih. Saya buat seperti ini. Wih, oke, itu biasa, yang Bu, ini masih- tandanya. Tandanya isinya gini-gini. Oke, ya. Peta. Ada petanya biar nggak kesasar ya. Pokoknya saya dibilangin gang pertama totokan gitu udah. Terus apa ini? Profilnya. Profil itu profil pribadi sama data pekerjaan. Oke, ya. Terus ternyata ini tugas-tugas ini. Iya, isinya tugas-tugas betul sekali. Cuma saya masukkan yang YouTube aja. Oh, nggak apa-apa. Ini kan tugas yang modul 1 ini. Itu yang aksi nyata ya Pak ya? Bukan? Mana yang aksi nyatanya Pak? Boleh diklik Pak, aksi nyatanya kan yang belum saya lihat. Ambilkannya, jadinya apa ya? Itu langsung besar itu Pak. Oh, itu ya? Iya. Wih, lagunya Nggak apa-apa. apa Bu ya? Ini Oke. ada PDF-nya Bu. Iya. Yang PDF-nya bisa di-share itu Pak di guru berbagi itu kan bisa. Nanti guru berbagi apa ya? Ada DM itu. Iya. Oh itu. Nah, ini kan yang KBK ini. Yang Di dalam dan di luar kelas ya. ini kan KBK. Yang mana? Ini kelas 1. Yang masih mau itu ya Pak ya? Iya. Saya semua saya masukkan ke filter semua. Jadi, biar enak. Di bukti karya Pak, nanti bisa dimasukkan bukti karya karena Saya juga video saya sering memasukkan di iya, nah itu kalau masih sama ya, saya juga nggak tahu nanti apakah sama dengan ketika angkatan saya itu ada yang minta dijadikan artikel, salah satu apa namanya aksi nyatanya, kalau nggak salah aksi nyata satu itu dibentuk sebuah artikel, kemudian dimasukkan bukti karya, dikasih linknya. Dan sama kayak aksi nyata itu lebih banyak disuruh ke bukti karya dulu. Jadi iya, jadi lebih baik dicoba mulai dari sekarang. Oke, berarti sudah ya Pak. Itu tadi modul 1 sesuai dengan pemikiran KHD. Sekarang yang peran guru penggerak, nilai dan peran guru penggerak yang aksi nyata 1.2 ya. Kalau bisa ini banyak kan YouTube yang saya masukkan. Yeah. Tapi PDF-nya ada ya. Berarti ini kalau misalnya medianya itu ada YouTube, kemudian ada PDF, ada artikel kah? Nanti rencananya mau buat artikel apa enggak? Artikel, ya nanti kan. Ya artikel. Yang disuruh. Enggak, saya nggak nyuruh. Terserah. Kan sesuai dengan itu, dengan apa namanya keinginannya sendiri. Iya. Itu yang tadi Saya pengalaman pernah dipaksa Pak, jadinya saya nggak suka maksa Pak. Iya, saya kan sukanya buat video memang. Terus ketika suatu hari saya nggak membuat video, saya ditelepon. Lala, biasanya itu dengan pakai video dan videonya bagus-bagus, kok ini pakai PDF kenapa? Saya fotokan, boleh loh Bu video. Gak suka dipaksa dan orangnya bandel saya memang. Iya, kata Pepi saya jadi murid dan bandel. Untung jadi murid sampai naik Pak. Jawabannya mesti ngono loh. Iya le, waktunya disuruh bawa laptop Pak, izin saya nggak bawa laptop. Saya sering lokal itu nggak pernah bawa laptop. Oke, nggak tahu. Pernah.
Saya nggak bawa laptop ya, silakan jawab. Nah itu terus Pak dilakukan supaya apa? Nanti kalau nggak ditanyakan lagi sama PP, jadi nggak usah buat. Justru ini nanti di akhir ya, linknya itu akan dipublikasikan ya. Jadi nanti seluruh Indonesia tahu. Nanti dikoneksikan, iya, dikoneksikan dengan profil Anda di Sinbek Agri. Jadi harus tetap dikerjakan supaya nanti ketika modul 3.3 selesai jangan enggak itu umum ini sama sekali kalang kabut nanti loh diminta. Iya. Kemarin waktu kan di Subasip sama itu sip tugas terkono Simon di Simon file res. Iya gitu aja. Apalagi di YouTube udah langsung koneksi gitu. Saya lebih ke Google Drive dulu itu memang iya jadi ada yang YouTube ada yang Google Drive wes sini aja pokoknya ada linknya aman wes jadi saya nggak nyimpen di HP di laptop udah saya bersihkan kan saya taruh di itu aja semuanya biar aman. Iya memang iya kalau Google kan begitu no iya copy link sama aja ya sih. Iya. Jalan saya upload 2 bukan? Upload PDF juga, upload video link YouTube juga. Persiapan gitu ya. Bukan kalau mintanya 2, ada 2 kolom. Tahu kalau ini. Double nanti Pak ya. Kalau satu toh biasanya minta PDF aja ya. Oke, iya. Tadi saya lihat ketika jenengan keluar sebentar tadi itu komponenannya tadi sudah saya lihat saya cek ada beranda profil aksi nyata lokakarya pendampingan dan publikasi boleh lihat yang publikasi Pak? Belum. Oh belum. Belum ada. Ini masih pasangan. Oh jadi rencana ya rencana mau di siapa tuh Pak publikasi? Ya, ada karya-karyanya yang di TikTok itu ya? Ya nanti kan terus hasil dari loka-loka itu apa aja. Oh, bukannya di lokakarya sendiri nanti? Ya kan publikasi ini kan sifatnya yang publish, iya. Jadi dari kegiatan belajar atau mau digabungkan gitu. Oh gitu. Oke. Mungkin barangkali membuat buku atau apa itu bisa dimasukkan Pak ya digital. Jarang-jarang loh guru olahraga buat buku. Ya masuk apa ini? Planning. Nek di kongkong itu gak melaku. Oh itu namanya apa? Kan tadi nunggu diketok dulu. Kenapa minta dikongkon apa ini Pak? Nanti bisa ngomong ke KS ini. Suruh buat buku Pak gitu tak? Ada itu ya. Di kepala sekolah loket karya sekolah penggerak itu dari awal sampai akhir-akhir kemarin saya yang di sini baru saya sama kepala sekolah. Saya mau nolak itu gak enak, masalah mau nolak itu juga gak enak sama guru yang lain. Pasangannya saya terus gitu. Di sopir itu numpuk. Nggak apa. Kemarin Pak katanya Pak, sudah segitu ya. Gantian lihat dari orang kakaknya. Akhirnya ya gantian. Enaknya orang kakaknya gitu tuh. Selain dapat ilmu, dapat souvenir dan angpau. Kata teman-teman kan gitu, angpaunya jangan lupa si putih terakhir itu. Dulu zaman saya gitu. Semua antuk capek gitu. Ojo ngomong aku lu begitu wis teko gue wah iki seneng ya mesti gitu. Ya. Kemudian tadi saya juga sempat melihat untuk penyajiannya lebih banyak video ya Pak ya, tapi rencananya mau ada PDF-nya gitu ya. Tapi lebih dominan video karena jenengan memang ahli video konten kreator nanti Pak ya. Bukan ahli cuma lebih enak ke videonya. Iya. Oke. Ya sebenarnya PDF cuma saya buat video tapi lanjut. Iya. Iya kan di Canva kan serba tinggal milih aja maunya yang kayak gimana. Kita ke peta posisi diri ya Pak ya sama rencana pengembangan yang kemarin. Nah itu kompetensi yang sudah baik itu apa saja menurut panjenengan? Kompetensi dalam diri. Saya kira udah baik mungkin. Saya ini punya inovasi dan kreativitas dalam melakukan belajar itu aja. Tapi tetap perlu untuk belajar lagi. Memang improve dari seorang guru itu kan harus selalu
Ya, jadi kalau ditanya apa ya, hal baik ya, hal baik ya itu. Saat pembelajaran itu saya selalu menerapkan inovasi pembelajaran, kreativitas dalam pembelajaran. Kreativitasnya, inovasi dan kreativitas ya Pak ya. Wih, kreatif sekali. Iya, sampai video-videonya banyak yang apa namanya, kalau cerita kayak Pika gitu ngomongnya kan, iya Pak Afif ini wes ahlinya wes. Kayak gitu. Kemudian kompetensi yang perlu ditingkatkan, yang mana Pak kira-kira? Kompetensi yang perlu ditingkatkan itu mungkin apa ya, dari pengembangan diri, mungkin cara untuk menghadapi siswa yang Itu tadi ya. Terus mengelola kelas yang baik. Memang kan pendidikan anak SD khususnya kelas 1 itu kan, kalau kita nggak pandai dalam mengelola kelas itu gak karuan. Iya. Itu saya Nangis kabeh. Saya tuh mau keras itu lebih kok gak kelem mlebu. Terus biarkan aja wis, pokok gak nangis, pokok olahraga bagus, bahkan riwari terus bapak mau kembali ke mana. Nah, mungkin cara untuk mengelola kelas khususnya untuk siswa kelas rendah itu bagaimana, itu mungkin kompetensi yang perlu ditingkatkan ya. Asalnya itu. Berarti ini nanti bisa dicari di jawabannya Pak ya di modul 1.4 Pak nanti Pak. Iya, nanti bisa apa namanya, kita kolaborasikan, kita komunikasikan di situ nanti ya. Barangkali nanti dapat jawabannya ya kan. Apa namanya, di kelas kita kan ada yang dari TK bahkan ya, Indra itu kan. Nah, itu berarti kan masih levelnya fase apa itu Pak kalau TKA ya? Fase 0. Ya kalau nggak salah sih fasenya banyak A sampai F ya fase itu. Kalau A itu kelas 1 sampai kelas 2. TK-nya bukan? TK itu fase bukan A? Bukan Bu. Oh, TK itu kalau nggak salah fase 0. Nah ya itu kan maksudnya lebih kecil gitu maksudnya kan. Jadi pengelolaan kelasnya nanti bisa kita belajar dari beliau mungkin. Ya, atau malah dari yang apa namanya lebih dewasa kelasnya, yaitu kelasnya Bulisa, kelas SMA. Nah, iya bisa kita nanti berkolaborasi di sana. Nah, kemudian dari sini semua, kira-kira jenengan mau membuat rencana perubahan apa Pak? Rencana perubahannya ya mungkin menggerakkan lebih ke di luar pembelajaran. Saya ingin, kan di sini kan ada komunitas belajar. Nah, jadi nanti ingin mengembangkan lagi komunitas belajarnya itu agar nanti kita tuh punya progres tiap bulannya. Ya. Tadi 3 bulan sekali ada seminar, 3 bulan sekali seminar, dan seminarnya itu pembicaranya terus sumbernya itu dari guru yang ada di sini, dari secara bergantian. Kemudian ya meningkatkan itu apa? Kemampuan IT di guru-guru di sini, karena memang sesuai juga dengan tugas dari Kombel kita ini kan mewujudkan pembelajaran yang digitalisasi. Nanti ada peningkatan IT bagi guru-guru di sini, kemudian nanti ya meningkatkan kompetensi bagi guru-guru juga. Karena untuk memang kalau di pembelajaran kan sudah pasti ada perubahan-perubahan yang dilakukan, pasti ada di pembelajaran itu mengikuti itu. Jadi sudah umum. Jadi targetnya ada di gurunya, di lingkungan guru dan lingkungan sekolah, tanggung jawab gurunya, terus lain-lainnya seperti itu. Biar apa ya? Biar visi sekolah itu terwujud. Iya. Visinya apa Pak? Nah, nanti saya kita tahu. Kalau bilang visi sekolah itu kita visinya apa ya? Ya nanti dilihat lagi Pak ya. Baik Pak, luar biasa sekali ya Pak ya. Sekarang saya mau tanya tentang saya. Yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki oleh pengajar praktik untuk pendampingan berikutnya, ya Pak. Sudah baik ya Bu? Jangan gitu Pak. Iya, sudah baik. Terus apa ya? Tidak menakutkan.
Ya, ya. Intinya Bukan seven, ya. sudah ya menyenangkan sebenarnya. Memang sebelumnya itu kalau lihat sebelum pendampingan jaringan share yang disiapkan siapa pun di grup tanya, Bu ini peta posisi diri gimana caranya? Itu Kak belum nanya langsung. Ini paham apa enggak? Karena kita kan ya wes. Di grup itu Bu Grup tanpa PPT, tanpa pasti itu ya. Siapa gawe lagi? Iya kabarnya apa ini? Wis tak jarno, cara wedok-wedok niku wis Bu wis mengalir aja loh Bu, pokoknya kita yang penting aksi nyatanya sudah buat, terus Google Sheet-nya ada, itu aja. Kok udah ditakoni ya dijawab Bu kan. Yang penting kita sudah selesai tugas, terus paham terus. Iya Pak, tapi pikiran nih sama Bu, saya juga kepikiran. Iya, saya Budian juga WA nih. Lah kok ada murid barang Kak Popo lo, sakarku lo tak bilang gitu. Mungkin kan dan nono kita tiru nih jadi ngono. Ya, menit Dani. Jadi hari pertama itu Bu Zuro. Bu Zuro, sudah selesai pendampingan cerita. Langsung ditodong ya. Saya tadi gini, terus Bu Eni kepala lu lengkap lagi ceritanya. Iya. Hari A sampai Dikasih foto sama juga kalau Dani. Ya, Katanya lengkap. Saya lihat Bu Eni orangnya semangat. Saya semangat. Cerita sampai A sampai Z loh, detail. Ada semua ya. Sampai saya tadi itu berangkat jam 6:30 Pak. Ya untung ya BPP-nya belum datang, BPP datang jam 7:05. Ya Allah, Belum sampai kayak ngomong. oh my god. Nah, seandainya harus saya terlambat kayak dirasani. Jadi, tapi kan kita begini, lalai ya, jam soalnya. Enggak, jenengan nggak nulis jam 9 ke atas. Iya, 9 ke atas. Jadi berangkatnya saya jam 9 akhirnya 9 ke atas. Saya kan ya agak pikir juga ya gitu deh, kapan lapor ya, ini kasih jawab, bilang ini. Bisa kan? Nyantai. Iya kan saya bilang ngobrol asik. Iya. Saya tuh gini sampai gini. Asik. Saya gini, ini teman-teman ini paham apa enggak ya? Ada yang nanya, anggap aja paham. Saya gitu. Kalau dulu saya waktu dikasih tahu itu, Pak PI-nya ini milih tanggalnya gimana Pak? Khusus sampai tak pilih loh Mbak. Loh, kenapa loh Pak? Lah, saya nggak diferensiasi gitu kan. Ya, khusus sampai tak pilihkan karena saya mau bareng dengan PP satunya kan bareng Bu Erina. Oh gitu, monggo. Tambah enak Pak. Ya udah nanti bareng berempat ya. Oke gitu kan. Terus akhirnya apa saja yang disiapkan? Siapkan diri. Jawabannya gitu. Siap gitu. Terus bedanya mungkin begini nanti Pak ya. Mungkin ketika kita loka karya dengan dan teman-teman mungkin akan melihat dari teman CGP lain, dari PP lain itu ada yang menyiapkan bahwa gini, itu mungkin memang dikondisikan. Tapi maaf, kalau saya disuruh mengkondisikan saya tidak mau. Saya mau yang mengalir. Jadi langsung aja, kayak gini kan saya kan nggak nge-share kan pakai apa namanya GF atau apapun kan ada yang gitu. Sebelumnya ada Zoom untuk apa namanya PI itu ya. ada yang seperti itu. Iya ada. Teman saya yang Sida beratnya itu siapa PP-nya itu cuma apa beratnya PI dari pendampingan Palatnya Zubaran kan lo cukup share WA mari. Itu padahal itu pengalaman saya waktu jadi CGP loh Pak. Ada teman yang ngomong aku diajak isu sama PP gitu kan. Terus ada yang bilang aku dikasih GF jadi nanti pertanyaannya enak nanti jawabnya mengalir terus langsung apal gitu. Ada yang kayak gitu. Saya komunikasi dengan teman PP saya yang apa namanya kemarin satu kelompok dengan kita, Mr. Ko itu. Mr. Ko ya apa ini enaknya? Wes kita pun kayak Pak Andi kemarin aja. Wes pokoknya mengalir lalu berlalu gitu ya, deal ya. Kita harus sama ya, maksudnya kita samakan aja biar nanti nggak ada apa namanya ini gini perbandingan. Tapi mesti ada kayak gitu. Terus bapak kok balong panjang kayak gini. Kita kan kalau bebal tak bilang gitu kan. Terus akhirnya itu jadi gak tekan. Iya. Jadi kepikiran itu pikirannya di awal tapi setelah jadi nanti kalau misalnya contoh waktu itu saya loka yang keberapa ya, keempat kalau nggak salah itu saya datang, Pak Kolik itu kan ketua saya kayak sama jadi komandannya gitu kan datang
Ya sing langsung diajak duduk. Apa? Kenapa iku lho nyiapno kok dadi sing bagian iki, untuk bagian ini. Kenapa kita nggak pakai kita? Adek, kok ngreken jawab saya tuh gitu. Ngurus. Sampai dia sing mau dia, enggak, mau saya dipeseni Pak Andi. Ulala, besok jenengan coba dikondisikan teman-temannya aja yang ngomong sampai rodo meneng didik sampai segitu kan saya. Gara-gara itu kan saya banyak yang diem gitu kan. Kondisikan sampean sing meneng ya Pak, tak tunjuk-tunjuk Pak Kolek Kak ini, tak tunjuk-tunjuk semua Pak Bano gitu kan. Waktunya saya kerjain ya Pak ya, berarti iya tadi umur sing bandel Kak Popon ini disuruh malahan saya. Iya itu PP-nya dengan waktu itu. Iya, terus akhirnya ada yang disuruh apa ya, mindfulness itu nggak ada yang itu. Ya itu Pak Kolek langsung gitu saya. Mbak Lala mau maju? Bukan Pak Kolek itu sudah siap lagunya Pak. Akhirnya langsung gitu. Ternyata kelompok lain nggak nyiapin itu. Tapi yang lainnya ada yang nyiapin gini. Buktinya ketika dipencar kan saya ngomong sama Pak Andi, kelompok lain mau nyiapin Pak. Terus ya apa Pak? Enaknya dipencar aja kelompoknya Pak. Jadi jangan kelompoknya itu kan jenengan sendiri punya itu. Gimana ya? Iya dikerjain di hari aja Pak Bano gitu. Akhirnya kita dirombak. Jadi ada yang dari 3 BP kan, satu kelompok itu terdiri dari 3 BP itu tadi. Iya, ketika di teman saya itu ada yang petunjuk gitu ya, kemudian dari kelompok yang PP lain itu tidak menyiapkan, tidak ada di situ yang bagian itu bingung Mbak. Akhirnya siapa yang ditunjuk? Dari kelompok saya. Yang ditunjuk dari kelompok saya. Akhirnya PP lain bisa tak? Gitu loh, meremehkan. Ayo masuk aja langsung itu saya. Iya, jadi kitanya suka yang seperti itu, jadi deng. Misalnya disuruh bawa RP, ya udah kita bawa RP aja, nggak pakai bawa yang lainnya, gitu, aman gitu. Kemudian kemarin juga sempat, ayo ini siapa yang itu dari kelompoknya ini ternyata saya nggak tahu apa-apa, tak baca sebentar lo tugas ini. Siapa ayo bu dibanding Bu tak delok gini. Iki ae. Kok saya yakin tak? Ya iki lo SMP enak sih SLB ya saya pakai SLB. Gak apa pakai SLB saya bulala tapi yang jadi guru jenengan. Lo gak bahaya tak? Tapi ya akhirnya ya itu jalan. Pak. Iya jadi setiap kali ada momen seperti itu Pak Andi selalu mengatakan saya tidak akan meminta Anda untuk menyiapkan. Nah itu bagi saya itu nilai positif gitu loh. Jadi positif, itu pantas untuk ditiru dan dikembangkan nantinya. Akhirnya saya dengan tiru. Iya, saya gini Pak Andi, saya pakai strategi jenengan apa? Disiapkan apa saja, siapkan diri Anda. Wah langsung niru. Loh yang baikan ditiru Pak, yang jelekan enggak. Iya betul. Hanya beliau sekarang di Fasil ya. Fasil Pak? Iya, Fasil Ponorogo gitu. Walah, Pak Fasil, iya Bu BP jawabnya gitu. Jadi malu Pak. Baik, satu lagi Pak lupa saya. Jadi apa ini yang perlu diperbaiki untuk pendampingan berikutnya? Jenengan mintanya gimana? Gak ada Bu, sudah baik. Pendampingan berikutnya nanti butuh guru Pak. Butuh guru? Iya. Kepala sekolah, guru, kalau itu zaman saya iya kemarin Bu ini cerita juga kan. Iya. Katanya nanti kita itu ya Pak presentasi. Iya betul. Jadi boleh jenengan mintanya bagaimana terserah, mau langsung ngomong tanpa gini, ngomong langsung suara Anda kan sudah besar. Atau mau pakai slide terserah, kondisi gurunya itu ditaruh melingkar atau berjajar terserah. Saya ngikut, saya nggak akan membatasi harus begini, enggak. Kan ada yang minta nanti pokoknya harus PPT, ada yang seperti itu. Tapi saya terserah. Kalau jenengan merasa nyaman pakai PPT, monggo. Jenengan nyaman langsung ngomong, hanya berdampingan dengan laptop seperti ini sambil ngelirik, ya terus langsung diomongkan secara lugas sendiri juga monggo. Saya tidak akan membatasi, monggo. Itu berhubungan dengan visi nanti, visi sekolah. Oh, visi sekolah dan visi Anda sebagai calon guru penggerak. Ya, kemarin kan buat visi mulai dari diri. Iya, itu kan nanti itu PI-nya nanti. Nah, kayak gitu Pak. Gitu. Ini gara-gara itu yang di SD 55 itu kemarin ada yang bocorin, jadi saya ikut bocorin deh yang sebenarnya kan enggak. Ini yang seperti tadi itu biasa aja, berhubung sudah dibocorin dan waktu itu ada Zuro. Ya akhirnya Bu Eni tak kasih tahu nanti biar nggak iri. Jenengan juga tak kasih tahu. Bu Eni kemarin infonya itu valid. Sama kayak gini. Dari A sampai Z saya sampai Pak. Ngomong kan voice. Mantap ya infonya. Cocoknya berurang. Iya.
Sampai saya waktu itu posting kan, ada apa namanya guru saya yang rumahnya sekitaran situ. Miss, iku bulur aku sampe apa no? Kata apa no Pak, tenang ae. Tak jak ngobrol loh gitu kan. Tapi kok ngomong kita tegang no? Lah yo iku aku yo gak paham ndelok bulala imute koyo ngene jare. Saya tegang no. Iya. Oh no. Ini Pak yang terakhir ya Pak ya. Catatan untuk Fasil mungkin ada yang perlu saya sampaikan dalam forum diskusi saya bersama beliau. Gak ada sih Bu, Fasilnya sudah Aman ya, untuk Fasil aman. Sudah aman. Oke. Nah, kita beralih ke peserta didik. Boleh saya minta? Iya, silakan satu saja Pak. Assalamualaikum. Lagi free ya? Lagi free? Ya. Iya. Sepatunya juga. Masuk ke Kita mau dijadikan Pak artis ini ya. Ya, nanti masuk TikTok. Jangan lupa di like, subscribe ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Mbak siapa dan siapa? Panggilan aja. Mbak Cika dan Zahra. Mbak Zahra. Nah, ini belala ya, santai aja, nggak usah tegang. Tegak? Enggak ya, aman Pak Hafiz. Santai. Nggak bisa bal-balan. Makanya dromos ini. Oke, ini aktif sekali ya berarti ya. Nah, iya. Nah, suka yang kegiatan luar-luar berarti. Berarti sangat ngefans sama Pak Afif ya. Lah berolahraga, iya. Ini saya cuma mau nanya sedikit aja sih terkait dengan pembelajarannya Pak Afif di kelas sampean. Nah, dulu awal-awal diajar Pak Afif itu kelas berapa? Kelas 4. kelas 3. Sekarang kelas berapa? 6. 6. Sudah lama ya berarti? Iya. Oke, saya mau nanya yang di kelas 4 dulu. Cara Pak Afif ngajar gimana? Ya, kalau ada yang nggak terlalu paham itu di Pak itu di apa? Jelasin dengan praktek biar lebih mudah. Ada lagi? Terus kalau ngajar itu tegas, terus Harus disiplin. 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 Langsung ngajar itu, langsung masih tugas itu. Ayo lari semuanya gitu nggak? Enggak. Ya, terus gimana dong? Awal-awal itu Ah, siapin ya, Iya. siapin terus. siap hormat berat gitu. Enggak, Baca doa dulu. Oh gitu. Terus habis baca doa. Baca surat-surat. Terus sama asmaul husna. Hmm. Kadang juga nasional. Di situ langsung ke Baru lapangan. pelajaran ke lapangan. Oh berarti yang kegiatan awal-awal itu di dalam kelas. Oh, habis itu langsung keluar. Lari gitu. Keluar. Pemanasan dulu. Oh pemanasan dulu. Terus. Terus pemanasan. Dijelasin. Jogging. Iya ya. Tegang nggak kalau diajar sama Pak Afif? Yang enggak orangnya seru. Oh orangnya seru. Serunya kayak gimana contohnya? Contoh-contoh. Ya kalau minta olahraga apa gitu langsung ya. Itu kelas 4, dari kelas 4 kayak gitu? Gitu ya? Dari kelas 3 ya? Terus dicariin mainan yang seru. Seru gitu. Main apa? Kayak bola tangan, terus jajarin voli, jajarin sepak bola, bulu tangkis, terus Pasti. Main semuanya berarti ya? Gerak semua tubuhnya. Itu teman-teman semuanya satu kelas gitu ngikut apa enggak? Ikut. Iya. Berarti enggak itu ya, enggak apa namanya, enggak tertekan gitu enggak ya? Nah, kalau yang sekarang ini, akhir-akhir ini sekitar 1 bulanan ini loh, di kelas 6, Pak Aku ngajarnya gimana? ya Dia sama semangat. Sama kayak gitu. Ada perubahannya enggak? ya cuma lebih tegas soalnya kan mau Mau lulus. lulus dan Berarti ya kalau nggak lulus nanti nggak ditegasin gitu. Lebih tegas lagi. Oke, terus ada lagi? ada Nah, misalnya gini, ketika pemanasan, apakah harus Pak Afif yang memberikan gerakan-gerakan atau pernah nggak sih ada yang dari muridnya gitu? ada disuruh itu kan udah lumayan hafal ya, jadi ada yang Disuruh sendiri.
Gak pakai sih. Ditinggal Pak Ahmad YouTubean gitu. Oh enggak, terus gimana? Tuh lihat gitu loh, sebenarnya apa salah. Katanya tuh bisa latihan biar lebih latihan dan Biar lebih apa? kayak Lebih mandiri. Nah, biar lebih mandiri, biar siap jadi seorang pemimpin nantinya, kan mimpin teman-temannya kan itu harus apa namanya, misalnya si A yang disuruh itu si A terus atau ganti-gantian? Gantian ya, Rasa semua. rasa semuanya ya, berarti sama rata ya, nggak pilih kasih ya Pak Afif ya, aman ya? Ya. Wah, aman, keren, ini fine. Oke, thank you, terima kasih ya. Oke, silakan kembali. Silakan dilanjut olahraganya ya sampai dromos. Iya masih. Ya, dengan berakhirnya tadi ya Pak ya dengan Mbak Cika dan Mbak Yahra, berarti berakhir sudah pendampingan individu yang pertama kita. Nggak sampai 3 jam kan? Buat